Selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang di acara Biafir ya. Acaranya gede banget sih, menurut saya bagus banget. Luar biasa, dokter sehat ya? Sehat banget, sehat. Sehat, berarti udah siap buat ngobrol-ngobrol santai Boleh. mengenai si hydrofacial ini sendiri, Boleh. ya kan ya? Dokter, aku pengen kepo dan lebih kenal lagi sama hydrofacial, ya kan ya? Ya. Tapi kalau berbicara tentang kecantikan, kulit glowing, itu sendiri apa sih definisi dari kulit glowing itu, dokter? Oke, jadi gini, banyak orang yang mengira bahwa kulit glowing itu sama dengan kulit berminyak. Beda ya. Orang yang kulitnya berminyak itu sangat beda sama kulit glowing. Jadi kalau kulit glowing itu kulitnya itu seperti kaca, bisa memantulkan cahaya. Tapi bukan semua titik wajah, hanya daerah-daerah yang tinggi atau tekukannya tegas. Itu glowing. Tapi kalau sewajah kayak kaca itu berminyak, jadi beda ya. Dan glowing itu salah satu indikasi dari sebuah kulit sehat. Oke. Jadi nggak ada salahnya kalau muka kalian glowing karena sudah pasti kulitnya lebih sehat daripada orang yang kusam gitu. Oke, tapi gimana caranya untuk bisa mendapatkan si kulit glowing itu, kemudian memaintain si kulit glowing itu sendiri, dokter? Oke. Sebenarnya caranya mudah, bisa kalian lakukan sehari-hari, nggak perlu ribet ya. Jadi yang pertama kalau kalian pengen kulitnya glowing itu kalian harus hidrasi yang cukup. Which is minumlah air 2 liter sehari. Itu penting banget. Kalian akan merasakannya kalau misalkan kalian kurang minum itu kulitnya itu dehidrasi banget. Jadi kalau kalian minum at least 2 liter sehari air mineral putih itu akan membantu hidrasi kulit kalian, itu yang pertama. Kedua, rajin membersihkan kulit wajah setiap harinya. Oke. Either kalian mau pakai Facial wash. facial wash apapun lah dari merek apapun yang kalian suka, rajinlah at least 2 kali sehari. Itu udah cukup. Kalau berlebihan pun nggak baik. Karena kenapa? Muka itu menghasilkan minyak ya, yang wajar untuk melindungi kulit kalian. Tapi kalau berlebihan itu juga nggak baik. Jadi cuci muka 2 kali sehari, minum yang banyak, terus juga pakailah sunblock. Kenapa sunblock ini selalu kita gadang-gadang dan selalu kita nomor satukan? Ya. Sunblock apapun ya kita cerita di sini. Karena sunblock itu bisa melindungi kulit kalian dari UV. Itu yang pertama. Karena bahaya dan dangernya UV itu sangat luar biasa. Satu, bisa bikin pigmentasi. Orang yang kulitnya sudah pigmentasi tidak pasti nggak gitu glowing. Terus juga bisa membuat kerutan-kerutan pada wajah. Itu kan pasti juga jadi salah satu concern buat semua orang gitu. Jadi at least kalau kalian pakai sunblock itu daily use ya. Every single day pakailah sunblock kalau kalian mau keluar rumah gitu. Betul, setuju banget itu aku, dokter. Karena mungkin Satu lagi. apa tuh, dok? Kalau kalian pengen cepet bisa langsung hydrofacial. Ah. Kenapa kalau gini? Jadi gini, kalau daily aja nggak cukup, Yap. datanglah ke profesional gitu loh. Which is hydrofacial gini. Perbedaan kalian melakukan daily itu dengan tambahan hydrofacial pasti beda. Kenapa? Daily itu adalah basic. Basic yang harus kalian lakukan, wajib kalian lakukan kalau kalian pengen mukanya bersih. Tapi udah melakukan basic nggak kunjung glowing gitu loh. Well, let's try hydrofacial, which is bikin muka kamu jadi jauh lebih glowing. Betul, kalau tadi basicnya memang sudah rutin dilakukan dan aku setuju sekali. Mungkin dokter ya, sekarang kita belum terlihat efek buruk dari tidak menggunakan si sunscreen itu. Tapi mungkin 3, 4 tahun, 5 ke depan itu akan memberikan efek dan kamu akan menyesal sekali di enthusiast. Jadi jangan malas pakai sunscreen. Dan setelah basicnya sudah terlengkapi tadi, pakailah juga dari treatment seperti hydrofacial tadi ya, dokter. Nah, salah satu hydrofacial. kalau gitu emang hydrofacial itu tuh dari negara mana sih, dokter? Kata-katanya itu tuh adalah salah satu treatment favorit ertong artis-artis Hollywood liar gitu. Yes. Benar, dok? Benar. Jadi cerita sedikit tentang hydrofacial, dia start from US, California, oke? Hydrofacial ini sekarang sudah ada di semua klinik, hampir semua klinik di US, hotel, spa, dan bahkan di mall. Jadi hydrofacial itu kalau di luar negeri nih udah hydrofacial go to.
Jadi kalau kalian ke mall tiba-tiba kalian bosen ya nungguin siapa gitu, kalian tinggal di situ 30 menit kalian langsung glowing gitu. Bahkan udah sampai seperti itu, dan kita pengen Indonesia juga mengikuti hal tersebut gitu ya. Jadi startnya dari US sana, kita bawa ke sini supaya masyarakat Indonesia juga bisa merasakan yang namanya hydrofacial yang dipakai artis-artis Hollywood. Nah, pada saat sudah diperkenalkan di Indonesia, gimana dokter? Antusiasmenya atau mungkin juga penjajakan pengenalannya terhadap beauty enthusiast dan juga masyarakat itu bagus? Well, sangat bagus banget. Mungkin dari kalian semua pasti sudah pernah dengar yang namanya hydrofacial. Bahkan sampai banyak tiruannya. Which is itu menunjukkan bahwa brand ini sangat-sangat bagus. Kalau suatu brand ditiru, artinya brand ini besar gitu kan. Contoh salah satu brand besar gitu ya di luar negeri, terus tiba-tiba ada KW-nya gitu. Itu pasti kan artinya brandnya bagus gitu. Well, hydrofacial banyak banget KW-nya. Jadi kalian harus lihat, benar-benar perhatikan hydrofacial itu yang original bentuk mesinnya seperti apa sih. Terus juga treatmentnya tuh ada di mana aja gitu loh. Dan so far hydrofacial ini udah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Sudah banyak banget klinik yang pakai, dan salah satunya juga kita udah ada di hotel bintang 6 pakai Jakarta. Dan juga kita akan launching di beberapa hotel lagi gitu loh. Jadi hydrofacial sebesar itu dan antusiasnya luar biasa. Wow. Dan OTW masif juga ternyata ya dokter ya. Dan kalau boleh tahu untuk kelebihan dan apa nih yang menspesialkan hydrofacial dengan facial yang lain dokter Diki? Oke, singkatnya gini, kita bahas sedikit tentang facial ya. Kenapa orang sih harus melakukan facial? Facial itu untuk membersihkan kotoran dari kulit, which is kalau orang bilang cuci muka aja cukup, itu enggak. Karena cuci muka itu hanya sebagian superficial. Which is kotoran itu clogging di pori-pori kalian, benar? Jadi jangan heran kalau kalian nggak pernah facial, pori-porinya pasti besar, pori-porinya hitam dan kotor gitu. Well, hydrofacial membantu di sana. Jadi perbedaan antara facial biasa dan hydrofacial, facial itu rasanya sakit. Kalau kalian yang pernah melakukan facial itu pasti kalian kapok. Betul. Pas ekstraksi komedonya itu ya. Wow. Tapi itu harus dilakukan. Iya. Which is at least 1 bulan sekali gitu. Well, hydrofacial datang dengan sesuatu teknologi yang kita sebut vortex fusion, di mana dia bisa mengangkat clogging kotoran di wajah kalian itu tanpa rasa sakit. Well, bisa memberikan instant glowing juga, efek. Makanya kalau di luar sana, kalau kalian mau pergi ke pesta dan sebagainya, H-1-nya hydrofacial dulu gitu loh. Biasanya langsung bagus kulitnya. Preparationnya sampai seperti itu gitu loh. Dan hydrofacial itu juga menyehatkan kulit. Kenapa? Karena hydrofacial ini serumnya itu dibuat oleh salah satu skincare ternama di dunia, which is kalian mungkin tahu mereknya Obagi. Kalau kalian tahu ZO Obagi, well, ya salah satu yang buat skincare hydrofacial ini adalah si Obagi itu sendiri gitu. Kayak gitu. Nah dokter, berarti tadi kalau hydrofacial menawarkan facial dengan cara yang tidak sakit, apakah sama maksimalnya dengan kita melakukan facial biasa ekstraksi komedi yang kita tahu memang agak sakit sih, tapi kayak ada kepuasan karena bersih gitu, itu akan sama aja atau gimana dok? Even better. Hydrofacial bisa melakukan better daripada manusia yang melakukan. Karena gini, hydrofacial itu udah teknologi komputerisasi. Well, stepnya pun ada 3. Jadi mukanya di prepare dulu, dan kita balik lagi ada serum yang bisa melunakkan komedo kalian, which is nggak semuanya punya. Dan kalau ekstraksi satu persatu, paling yang diekstraksi itu hidung, bener gak? Yes. Paling banyak hidung doang. Well, your cheek, forehead dan sebagainya nggak mungkin bisa terekstraksi semua, which is that's why makanya hydrofacial itu bisa memberikan hasil yang much better daripada manual ekstraksi biasa. Karena gini, manual ekstraksi tersendiri itu udah 20 tahun lalu sampai 30 tahun lalu nggak pernah ada perkembangannya gitu. Sedangkan alat lain seperti laser segala macam semua ada updateannya. Kenapa cuma manual ekstraksi doang yang dari 30 tahun lalu masih dipakai sampai sekarang? Well, itu yang kita cari. Dilakukan oleh hydrofacial. Oke, we got the point berarti ya. Nah, tapi kira-kira adakah pantangan-pantangan atau bisa dibilang yang punya kulit sensitif, redness atau sedang jerawatan beruntusan, itu boleh nggak dok untuk hydrofacial? Hydrofacial boleh untuk semua kulit. Sensitif, kering,
berminyak dan sebagainya. Kecuali kondisi-kondisi khusus di mana kulitnya itu lagi bermasalah, contoh ada luka bakar, berjerawat yang parah banget nih. Misalkan berjerawat yang sampai bernanah-nanah gitu ya. Berjerawat batu gitu ya, Dok ya. Sampai kayak gitu. Itu diapa-apain pun juga nggak boleh kan wajahnya gitu loh. Tunggu sembuh dulu gitu. Tapi kalau yang cuma sekedar beruntusan, hair facial bisa menolong hal tersebut gitu loh. Beruntusan kecil segala macam itu bahkan di hair facial jauh lebih bagus. Nah, kalau sudah melakukan si treatment hydrofacial ini ada downtime-nya ke dokter, atau mungkin tidak boleh menggunakan makeup dulu, tidak boleh cuci muka or skincare dulu, ada nggak nih dokter? Oke. Setelah treatment. Setelah melakukan treatment hair facial itu boleh nggak ya kalau kita makeup gitu? Oh boleh, karena preparation wedding aja segala macam orang melakukan hair facial H-1. Setelah itu kalian mau full makeup, mau half makeup, mau pakai skincare, apapun yang kalian lakukan kepada kulit kalian boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Oke, berarti no downtime, Jadi nggak no ada downtime. pantangan-pantangan Yes. ya dok Yes, ya. nggak ada Nah, sama sekali. kalau untuk hydrofacial sendiri ini treatmentnya idealnya boleh berapa lama sih untuk intervalnya dok? Maksimalnya? Biasanya klinik itu akan menjadwalkan pasien-pasiennya itu sebulan sekali, rutin. Kenapa? Supaya kulitnya tetap terjaga dan bersih gitu loh. Tapi kalau ada kulit-kulit yang bermasalah, itu bisa dilakukan 2 minggu sekali. Oke. Tergantung dari keputusan dokternya gitu loh. Well, kalau untuk maintain aja, kalau kalian kulitnya nggak ada masalah, sebulan sekali cukup.